teman-teman Gemini, jangan biarkan ya orang lain atau siapapun membuat teman-teman tidak ceria di bulan ini, karena bulan ini adalah bulan September teman-teman, yang katanya sih ya katanya sih September tuh selalu ceria, nggak sih ya kan? Tagline dari mulai tahun kapan ya, dari mulai tahun orang tua, sebelum orang tua, dan orang tua lagi itu kan, sampai sekarang ini ya kan, September itu selalu ceria. Tapi nyatanya ya kan, ada juga yang masih gampang kepikiran, masih gampang kesulut emosi, dan akhirnya jadi sedih, menderita bahkan ya kan, entah dari relationship atau bahkan dari kesehatan atau keuangan. So bulan ini teman-teman ya, ayo barengan sama Oracle Card Indonesia kita lihat yuk, apa sih yang sebaiknya kita lakukan ya kan di bulan September ini, supaya bulan ini beneran bisa jadi September yang ceria. Alright, still on this channel, Oracle Card Indonesia channel. Remember for we subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright teman-teman Gemini, kita akan bacakan ya untuk teman-teman Gemini ya, in general reading apa sih yang perlu kita lakukan ya di bulan September ini, atau apa sih kemungkinan atau possibility-nya yang terjadi di bulan September ini, sehingga kita bisa mengantisipasi atau siap-siap ya kan, prepare alright, prepare teman-teman ya. Oke. Alright, untuk teman-teman Gemini, alright, we got the card. Gemini. Okay, alright. Yes. Alright, for card ya teman-teman ya, ini adalah kartu yang pertama ya, Ups of Light, and then ini adalah kartu yang kedua, 1111 teman-teman, and then Fifth Ray of Intellectual Knowledge, and then yang terakhir ya teman-teman ya. Oke. Alright, teman-teman sudah lihat semua, mari kita bahas dari mulai yang pertama adalah Oke, teman-teman ya, ini adalah mengenai light, sebuah tuntunan ya, tuntunan dari alam semesta ini, sebuah tuntunan, sebuah langkah teman-teman, sebuah pertanda yang selalu diberikan sama kita ya, sebagai suatu panduan ya dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita ngeyel banget dalam hidup ya, kita nggak ngikutin tuntunannya, kita nggak ngikutin pertandanya ya, justru malah kadang kita selalu berusaha untuk enggak deh gitu ya, kita benar-benar defensif banget, menolak ya, saat mungkin apa yang diberikan alam semesta ini sebagai satu pertanda itu nggak sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Nah ya kayak begitu sebenarnya ya, kalau misalkan kita berdoa ya teman-teman ya, kita kan selalu minta tuh, kita selalu mohon banget sama alam semesta ini untuk ditunjukkan ya kan, ditunjukkan jalan yang mana sih yang mesti diambil gitu kan ya, seperti apa orangnya, kayak gimana sih, bukakan gitu ya, kita selalu kayak gitu. Tapi udah dibukakan gitu kayak jebret ya, orangnya kayak begini, udah dikasih pertanda jebret gitu ya, sebaiknya seperti ini. Nah kadangkala kita benar-benar banget yang ngeyel banget, karena kadangkala mungkin yang ditunjukkan tuh nggak sesuai dengan maunya kita ya. Kita berharap mungkin punya pasangan yang baik ya kan, yang apa kata-kata orang tuh nggak benar mengenai dia dan kadangkala mungkin diperlihatkan yang memang yang memang sebenarnya gitu ya, artinya mungkin memang baik ya, atau mungkin kadang-kadang ditunjukkan yang benar-benar wow gitu banget gitu ya sebenarnya. Nah, kita kadangkala selalu berusaha untuk menolak hal tersebut saat itu semua nggak sesuai dengan ekspektasinya kita. Nah, kadangkala alam semesta itu luar biasa loh teman-teman ya, selalu ngasih kita bantuan, tapi mungkin unexpected ways gitu ya, bantuan yang mungkin kita nggak sangka-sangka, kita mungkin nggak bisa lihat secara nyata, ataupun yang kita nggak bisa rasakan teman-teman ya. Tapi benar-benar kita dibantu
di saat apapun, di situasi dan kondisi seperti apapun yang kita alami, kita selalu dibantu. Jadi teman-teman, di bulan ini, bulan September ini, ayo belajar yuk lebih peka lagi, ya kan, lebih lebih jeli lagi untuk melihat pertanda yang jelas atau tuntunan yang diberikan sama alam semesta ini, ya. Jangan ditentang, jangan ngeyel teman-teman, tapi ikuti. Walaupun mungkin gak sesuai dengan maunya kita ya, tapi percayalah deh, ya, percayalah ya. Ini untuk hasil yang terbaik juga untuk kehidupan kita. Yes, oke. Dan kita menuju ke kartu yang kedua ya. It's about 11 teman-teman ya. 11 banget ya. Ini kita diingatkan untuk memulai untuk bisa menyembuhkan dirinya kita ya, memulai untuk bisa menyembuhkan diri, mulai dengan mengambil inisiatif dan percaya sama diri sendiri teman-teman ya, menerima diri, ini penting banget, menerima diri terlebih dahulu, lalu percaya kepada diri, mulai mengambil inisiatif dan memulai untuk menyembuhkan diri, ya kan, nah seperti itu. Nggak ada satupun ya orang di dunia ini atau ciptaan dari alam semesta ini yang diciptakan atau dilahirkan dengan negatif, ya kan, keluar negatif gitu, itu nggak ada teman-teman ya, semuanya pasti baik. Bahkan kejadian-kejadian yang mungkin saja kita kayak dalam kehidupan kita anggap buruk gitu ya, atau sebagai ujian atau pokoknya sial atau apa gitu ya, kita anggap buruk banget, sial banget atau kayak gitulah ya, itu sebenarnya adalah satu kejadian-kejadian yang mungkin membawa pesan positif buat diri kita, ya kan. Pasti kita udah tahu kok teman-teman ya, pesan positifnya apa gitu, tapi terkadang kita kan ya kayak gitulah ya, ada yang namanya self defense mechanism dalam dirinya kita. So ayo berhenti untuk melihat kejadian-kejadian yang buruk atau yang nggak enak, nggak nyaman yang teman-teman alami ya, teman-teman Gemini alami itu sebagai sesuatu hal yang menyakitkan, memporak-porandakan hati, menghancurkan hati, ya kan. Tapi ambil maknanya, pemahamannya, bahkan pembelajarannya dari sana. Sakit banget sih kak gitu ya, emang gitu. Tapi kalau kita nggak mau berdiri, ya kan, kita maunya jatuh terus, kita maunya duduk terus, dan kita nggak segera berdiri, maka kita nggak akan pernah bisa melanjutkan perjalanan dalam hidup ini teman-teman ya. Oke. Kalaupun ya pada saat ini mungkin saja ada beberapa teman-teman yang memiliki atau pada akhirnya kayak merasa masih sakit banget, masih dendam banget sama kejadian tersebut ya, atau nggak nyaman lah sama kejadian tersebut, yang jengkel, bingung gitu, bahkan bingung ya, ini adalah saat yang terbaik untuk menyembuhkan diri teman-teman ya, menyembuhkan diri. Karena ya dengan bisa kita healing diri kita, maka kita bisa bantu untuk healing orang-orang di sekitar kita. Karena itu nular banget loh teman-teman ya. Kalau kita bisa punya kesadaran untuk menyembuhkan diri kita, pikiran kita ya, fisik kita, maka ini akan secara otomatis juga nular ke teman-teman yang lain ya. Sama sesuai dengan kalau misalkan bahagia pun bisa menularkan kebahagiaan, maka sama sedih pun juga akan menularkan kesedihan. Tapi kalau niat kita untuk bisa sembuh ya, menyembuhkan diri kita dan berangsur-angsur ke arah yang lebih baik, ini pun juga akan bisa memotivasi sekitarnya kita ya. Oke teman-teman, ini saat yang tepat banget buat kita belajar ya, belajar untuk belajar dari pengalaman kita, dan bahkan ya pada saat ini jauh lebih kreatif lah teman-teman ya, ciptakan hal-hal yang baru, terus habis gitu keajaiban juga dalam kehidupannya teman-teman ya. Jangan hanya berfokus pada satu hal, pada kesakitannya kita, kekecewaannya kita. Kalau kayak gitu kita nggak akan move on. Mau nanti bulan sampai Desember tahun depan gitu kan ya, kalau kita nggak mulai dari sekarang ya kita nggak akan mulai teman-teman ya. Ayo kita belajar yuk, ciptakan sesuatu hal yang kreatif ya, ciptakan hal yang baru, keajaiban dalam kehidupan teman-teman sendiri ya. Ini adalah bulan yang sangat tepat banget untuk teman-teman memulai sesuatu hal, karena di bulan ini ya teman-teman Gemini somehow ya ini adalah
pikiran ya teman-teman ya, somehow itu bisa memanifestasikan ya, atau membuat satu kenyataan dari apa yang kita pikirkan. Jadi misalkan teman-teman pengen jadi apa nih, pengen usaha apa dan sebagainya, ini saat yang tepat, bulan ini adalah saat yang tepat untuk teman-teman merealisasikan ide-ide tersebut. Ayo berubah ke arah yang baik ya kan, berubah ke arah yang baik. Terima dulu sisi negatif dalam diri dan kejadian-kejadian yang ada, mungkin yang negatif yang pernah terjadi dalam diri kita, lepaskan hal tersebut. Lakukan perubahan ya, lakukan perubahan pada sisi negatif tersebut, dan kontrollah dan kendalikan dirinya teman-teman ya, dengan baik loh ya. Ya. Dan kalau misalkan ya sometimes ada yang namanya manusia gitu ya, manusia tuh pernah yang namanya aku pengen berubah nih ke arah yang lebih baik, tapi somehow kapan gitu kan ada perasaan-perasaan dimana aku merasa down gitu. Nggak apa-apa, it's fine ya, it's fine, namanya juga human, juga manusia ya, kadang ada yang namanya up and down tuh wajar banget ya. Tetapi kembalikan ke jalur yang baik kalau misalkan diri kita yang lain mengajak untuk ke arah yang kurang baik ya. Minta bantuan dari alam semesta ini kalau memang itu sesuatu hal yang berat ya. Ambil waktu untuk diri gitu kan, ambil waktu untuk diri, terhubung dengan alam semesta ini ya, lakukan semuanya dengan baik ya kan. Even kalau misalkan lingkungan sekitarnya kita mungkin pada saat ini ya tidak membuat kita atau tidak mendukung kita, ya nggak apa-apa, yang penting kita mau berubah ke arah yang lebih baik lagi. Oke, teman-teman, this is have a relationship dengan kartu yang ketiga ya, third card ya teman-teman ya. Kartu yang ketiga ini ya, ini adalah mengenai lingkungan teman-teman ya. Tadi udah tersambung dari kartu yang sebelumnya ya. Ini adalah berhubungan dengan lingkungan-lingkungan di mana tempat kita berada sekarang. Jadi tidak peduli apapun perubahan yang kita lakukan, lingkungan kalau memang suka atau lingkungan yang tidak suka dengan kita ya, pasti akan punya judgement atau penghakimannya masing-masing. Nah, coba teman-teman sekarang perhatikan deh ya, lingkungan tempat teman-teman berada saat ini ya kan. Kalau misalkan teman-teman berada di lingkungan yang frekuensi tinggi ya kan, maka atau frekuensinya positif ya, maka akan banyak sekali orang-orang dengan support yang sangat luar biasa kepada kita ya kan. Atau teman-teman malah berada di lingkungan-lingkungan yang toksik atau yang negatif, yang membuat kita selalu berpikir atau mengarahkan kita selalu berpikir ke arah yang kurang baik dalam kehidupan kita ya. Jadi teman-teman amati analisis ya teman-teman, analisis, coba dilihat deh ya, coba lihat lingkungan sekitarnya kita seperti apa. Nah, ini adalah cerminan dari diri kita. Tajam untuk menganalisa ya, mundur dulu, amati. Karena mungkin saja selama ini ya di pergaulannya teman-teman tuh udah kerasa, teman-teman Gemini udah kerasa banget ya sebenarnya kayak gimana sih teman-temannya itu secara satu-satu ya kan, yang mana yang beneran temen yang real gitu kan ya, atau yang mana yang cuman berteman karena keuntungan aja atau karena pas waktu seneng. Nah ini ya teman-teman ya, buka pikirannya dan wawasannya teman-teman, buka hatinya, buka pikiran, buka wawasannya teman-teman, merubahlah dirinya teman-teman dalam melihat atau rubah diri kita untuk memandang satu hal itu cuma dari sudut pandang yang sempit saja ya. Lihat yang lebih luas ya kan, dengan lihat dengan lebih luas dari berbagai macam sudut pandang, jangan cuma satu sudut pandang aja. Jangan pernah takut untuk berubah atau keluar dari lingkungan yang toksik, atau kadang-kala kan begitu ya teman-teman ya, kita nggak berani karena takut banget kehilangan teman, padahal kita udah tahu banget kalau berteman, kadang-kala kita berteman dengan seseorang yang toksik malah membuat hidup kita malah jadi lebih toksik lagi gitu ya. Oke teman-teman, yang selanjutnya ya, kita akan menuju kartu yang keempat ya untuk teman-teman Gemini di bulan September ini. Nah, teman-teman Gemini ya, sama entah kenapa di bulan ini mungkin ada perasaan-perasaan sensitif atau emosi-emosi di mana kita sensitif banget, begitu disenggol sedikit aja kita udah yang gitu banget ya kan ya. Kadang ada yang melo, kadang ada yang marah, ada yang jengkel ya, kayak gitu ya kan. Sebenarnya teman-teman ya, punya sisi sensitif tuh bagus ya, itu empatinya tinggi biasanya seperti itu. Tapi ya kan, kalau misalkan terlalu sensitif, tentatif juga kurang bagus ya teman-teman ya.
ya. Buat kita sendiri juga kurang bagus, buat orang-orang juga di sekitarnya kita juga kurang bagus teman-teman ya, karena sensitif itu memang empati tinggi, tapi kita akan gampang banget dan mudah sekali terluka, fragile ya, bener-bener rapuh banget, gampang banget buat depresi, gampang banget merasa tertekan, dan bahkan ini akan mendatangkan sakit-sakit fisik juga teman-teman ya, kalau kayak gini terus ceritanya ya, depresi berkepanjangan gitu kan ya, sampai sakit fisik. Nah ini bukan hanya kita aja yang tertekan sebenarnya, orang-orang di sekitar kita yang sayang banget sama kita ya kan, orang tua kita, kakak kita, adik kita, ataupun orang-orang yang kita sayangi lah ya di sekitar kita, ngelihat kita kayak begitu pasti juga akan tertekan juga ya, ngelihat orang yang disayangi seperti itu pasti juga mereka jauh lebih menderita. Jadi ya teman-teman, ayo bukan hanya kita yang menderita, tapi orang-orang di sekitar kita yang ngelihat kita menderita itu ikutan menderita. Jadi ayo ya, bersihkan diri dari hal-hal yang negatif ya, yang ada di dalam diri kita, yang selama ini membebani diri kita. Ingat satu hal, bahwa hal-hal yang terlalu ini, terlalu itu, terlalu sensitif juga kurang baik ya teman-teman ya. Ayo saat ini yuk bersihkan diri terlebih dahulu, dan sembari membersihkan diri di bulan ini ya teman-teman ya, merilis emosi-emosi juga yang selama ini mungkin ada dan ada di dalam dirinya kita ya, emosi-emosi yang kurang baik ya, akan jauh lebih baik kalau misalkan kita mengurangi intensitas ketemu sama orang terlebih dahulu ya. Bersihkan dulu, merilis emosi ya, karena kadangkala kalau misalkan kita sedang dalam kondisi seperti ini, terus habis gitu ketemu sama orang ya, bukannya ini membaik ya, kadangkala kita terpicu sama satu kata-kata, kita jadi emosi juga. Nah ya kan kayak gini. Tapi kalau emang udah bagus ya keluar lah ya, bergaul, nggak apa-apa ya. Alright teman-teman Gemini di bulan September ini ya, tadi ada beberapa pesan ya, pesannya juga bagus-bagus untuk teman-teman Gemini di bulan September ini. Yes, saatnya menyembuhkan diri ya, dan bangkit ya. Oke teman-teman Gemini, thank you so much for listening. Selamat menempuh hidup baru ya. Selamat menempuh hidup baru di bulan September ini dengan penuh keceriaan. Thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. I love you. Bye bye.